Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Terlebih puasa kita di hari ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah yang baik di sisinya. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, saya Mas Latif kembali menemani Anda melalui program kami di Jum'ah yang penuh barokah ini, yaitu Kalam Mutiara spesial di bulan Ramadan. Dan kali ini kita berjumpa lagi bersama Ustadz Bayu dari Ma'had SMA Islam Sebelah Malang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Ustaz ya dipertemukan lagi kepada bulan Ramadan Ustaz ya. Ustaz, kalau kita ngomong puasa Ramadan ini kan banyak orang yang mengatakan puasa ini sangat berat sekali. Tetapi di sisi lain banyak yang mengatakan ini merupakan sebuah kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Gimana ini Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mengenai puasa, sebenarnya kalau kita memahami ada rahasia apa di balik puasa itu, insyaallah puasa itu menjadi ringan. Puasa itu menjadi mudah kita laksanakan. Tetapi ketidakpahaman kita terhadap rahasia-rahasia di balik puasa itu membuat puasa itu kadang terasa berat ya, terasa lama sekali. Padahal kalau kita tahu bagaimana rahmat Allah, maghfirah Allah ya, kemudian berbagai kebaikan-kebaikan Allah yang Allah turunkan di bulan ini, insya Allah puasa itu menjadi mudah, ringan bagi kita. Bahkan kita mengetahui bahwa seandainya orang itu tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka dia akan meminta supaya semua bulan itu adalah puasa terus ya, Ramadan terus ya. Sehingga menurut saya ketidakpahaman atau kekurangtahuan itulah yang menyebabkan puasa itu menjadi terasa berat, membosankan, kepikir cepat-cepat lebaran gitu ya, cepat-cepat selesai gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi pemahaman oleh Allah Ta'ala. Amin. Mungkin karena itu ya rahasianya di perintah perintah puasa ini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ini Ustaz ya. Betul ya, itu juga menjadi satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang berimanlah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya. Mungkin kalau kita melihat dari sisi puasa sekedar menahan lapar dan dahaga saja mungkin banyak sekali ya. Tapi yang melaksanakan puasa dengan menegakkan adab-adab dan sunnah-sunnahnya, menjaga diri dan diselamat dalam puasa itu ya, itu hanya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah yang akan mendapatkan pertolongan untuk dapat melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Makanya kita perlu juga waspada dengan hadis Rasulullah, Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas ya. Betapa banyaknya orang yang membaca orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Itu kan mengisyaratkan bahwa puasa yang dimaksud di sini tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Oke, baik Ustaz. Kemudian salah satu peristiwa penting di bulan suci Ramadan itu kan ada istilah nuzul Quran. Ini gimana sejarahnya ini Ustaz? Di Al-Quran sudah disyaratkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Memang Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya ke dunia ya. Itu pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan itu jumhur ulama mengatakan pada tanggal 17 Ramadan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira yang waktu itu beliau sedang bertahannuts atau sedang menyendiri, sedang menyepi.
Dan ayat yang turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iya. Al-Quran ini turun dalam beberapa fase sebenarnya Pak Maskur. Jadi nuzul Quran itu jadi turun dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama. Kemudian dari langit yang pertama itu nanti diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur gitu. Melalui malaikat Jibril ya. Jadi turunnya ada beberapa tahapan, ada beberapa fase. Yang itu yang dimaksud di sini nuzul Quran di sini adalah turunnya pertama kali ke dunia, yaitu kepada Rasulullah SAW diterima pada tanggal 17 Ramadan, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu. Oke, Ustaz, tentunya ada makna tersendiri ya ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Rasul Muhammad itu secara bertahap ya, nggak sekaligus langsung ini satu kitab itu. Tapi kalau ke dari Lauhul Mahfuznya itu satu kitab. Ya, sekaligus itu. Sekaligus langsung, semuanya. Sekaligus semuanya. Tapi kemudian kepada Rasulullah diturunkan secara berangsur-angsur. Ini berangsur-angsurnya itu melihat sikon ya, situasi, kondisi, momen, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Kenapa begitu? Untuk menguatkan Rasulullah SAW, menguatkan hati Rasulullah SAW. Ya, karena kalau seandainya mungkin diturunkan langsung sebanyak itu akan sulit untuk menjaga dan menghafalnya. Tetapi diturunkan secara berangsur-angsur menjadi lebih kuat sekali dalam rentang waktu kurang lebih 23 tahun menyesuaikan momen-momen atau kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah atau umat Islam pada saat itu ya. Pada saat itu ya. Sehingga ini menimbulkan suatu hikmah yang besar, yaitu dengan diangsur-angsur itu pelan-pelan tidak secara sekaligus, itu lebih memudahkan untuk diingat, dihafal ya. Dan juga lebih pas dengan momen-momen yang terjadi itu. Jadi memang sesuai dengan konteks fenomena yang ada di masa saat itu ya. Sehingga turun Al-Quran. Maka itu disebut istilahnya ashabun nuzul ya. Asbabun nuzul, ada asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Itu penting juga karena di dalam menafsir Al-Quran kita tidak bisa lepas dari asbabun nuzul untuk mengetahui sebenarnya konteks ayat itu diturunkan dulu dalam waktu apa gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar mengerti terjemahannya aja ya. Karena kalau begitu nanti kita bisa salah menafsiri. Sebenarnya Rasulullah itu dulu mendapatkan ini ketika konteks masa itu ada apa sih kan gitu. Ada bisa dicontohkan ya Ustaz? Banyak sekali ya. Seperti khomer, perlarangan khomer itu diturunkan dalam beberapa tahap ya. Mulai dari diperbolehkan, kemudian jadi dilarang, diperbolehkan ya. Pernah diperkenankan. Nah itu kalau kita tidak paham asbabun nuzul, kita tidak paham nasikh mansukh, kita bisa terjebak gitu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ada yang sudah dihapus oleh ayat-ayat yang lain gitu loh. Nah itu tahun berapa turunnya, terus pada momen apa gitu. Kalau enggak begitu kita menganggap kok bertentangan begini gitu. Tapi kalau kita tahu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu, maka akan menjadi mudah gamblang untuk kita. Mungkin bisa dijelaskan lagi itu tentang Homer tadi Ustaz. Jadi Homer itu awalnya diperbolehkan. Kemudian tahap kedua Homer itu dilarang tapi tidak semuanya. Tapi sudah mulai dilarang tapi hanya sekedar peringatan supaya menjauhi. Jadi dikatakan bahwa di Al-Quran bahwa madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Baru yang terakhir dilarang sama sekali. Sudah. Itu pertahapan itu kan juga untuk menguatkan Rasulullah, juga untuk menguatkan umat di sini itu. Jadi umat itu tidak bisa langsung diberi hukum langsung itu. Jadi di keras sini gitu gak bisa. Kita bisa melihat hikmah tadi diturunkannya Al-Quran secara bertahap itu juga dalam rangka membentuk umat gitu loh. Jadi umat tidak bisa langsung diberi hukum haram gitu. Jadi berarti bertahapnya itu juga untuk menguatkan. Di sini ada metode di sini ya. Metodenya enggak kalau keras. Kalau kita lihat ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah yang turun sebelum hijrah dan setelah hijrahnya Rasulullah SAW, kita akan tahu bahwa ayat-ayat yang turun di Mekah itu atau sebelum Rasulullah hijrah itu lebih banyak membicarakan mengenai akidah gitu. Baru hukum-hukum itu dibicarakan ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Artinya setelah Islam itu sudah kuat gitu. Akidahnya sudah kuat. Akidahnya sudah kuat, baru bicara masalah fikih, hukum-hukum dan lainnya. Tapi untuk tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak turun di
Mekah atau sebelum Rasulullah SAW itu hijrah gitu. Jadi ini mengandung hikmah yang besar sebenarnya. Oke, baik pemirsa Hikmah TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena setelah ini Kalam Mutiara spesial Ramadan akan kembali lagi. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi kita akan membincangkan tentang Nuzulul Quran. Dan ini di Indonesia banyak diperingati ini Ustadz Bayu ya, peringatan Nuzulul Quran dengan menghadirkan qori itu ya, membaca Al-Quran. Ini sebenarnya makna apa yang dapat kita ambil dengan memperingati peristiwa Nuzulul Quran ini? Kalau kita memperingati Nuzulul Quran dengan cara-cara yang baik, tentu juga insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senang mengagung-agungkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pasti itu mengandung kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan. Apalagi yang kita peringati adalah kitab suci Al-Quran. Akan tetapi bagaimana asar dari peringatan itu kan, itu bagaimana bekas atau dampak peringatan nuzul Al-Quran itu terhadap umat Islam. Ini yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya sama juga dengan dampak peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Itu apakah sudah menimbulkan asar yang positif? Apa hanya kebiarnya saja? Ya, itu yang perlu kita renungkan bersama. Tentu tidak salah ya, selama acaranya baik, dikumandangkan ayat suci Al-Quran, kemudian ada mau'izatul hasanah, maafi muskilah, itu tidak masalah. Akan tetapi yang perlu kita pikirkan ke depan juga apa ini dampaknya. Memperingati nuzul Al-Quran menurut saya itu adalah kita memperbaiki kembali hubungan kita dengan Al-Quran. Ya. Jadi bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah kita ini sudah istiqomah membacanya? Kalau sudah istiqomah membaca, apakah kita ini sudah mengetahui artinya, maknanya? Apakah kita sudah memahami tafsirnya? Apakah kita sudah mengamalkannya? Begitu. Jadi dengan memperingati nuzul Al-Quran, kita harus tumbuhkan semangat dan kesadaran dalam diri kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran ya. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, para sahabat sedikit-sedikit baca Al-Quran, sedikit-sedikit baca Al-Quran. Bahkan ada ulama-ulama itu seperti Imam Syafi'i, kalau Ramadan setiap hari khatam beliau Al-Quran. Setiap hari itu beliau satu kali khatam ya. Khatam Al-Quran ya. Jadi sampai 30 hari beliau khatam 30 kali. Bagaimana dengan ulama-ulama luar biasa juga, ada yang 3 hari khatam, ada yang 1 minggu sekali khatam. Begitu eratnya hubungan beliau-beliau itu dengan Al-Quran. Nah itu yang seharusnya menjadi motivasi untuk kita, walaupun mungkin tidak mungkin kita kesulitan kalau seandainya 1 hari harus khatam, paling tidak 1 juz kita istiqomah setiap hari. Makanya kan sekarang ada apa, grup-grup apa ya, WA atau ada DOJ, one day juz. Boleh-boleh saja selama itu niatnya baik ya. Tapi yang terpenting yang ingin saya sampaikan di sini nuzul Quran adalah bagaimana kita memperbaiki alaqatuna, hubungan kita dengan kitab suci Al-Quran. Itu jangan sampai nuzul Quran kita peringati di mana-mana, ternyata dia punya Quran di rumah nggak pernah disentuh. Masih baru. Nah, maka kalau ditanya kapan terakhir baca Al-Quran, lupa dia, mungkin seminggu yang lalu. Nah ini tidak boleh. 1 hari pun kita tidak menyentuh Al-Quran. Mungkin ini Ustadz Bayu mungkin bisa dicerahkan lagi kepada kita semua ini ya. Sebenarnya mukjizat Al-Quran ini keistimewaannya apa sih? Mukjizat Al-Quran adalah mukjizatnya Rasulullah SAW yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan, masih bisa kita lihat. Al-Quran memiliki mukjizat banyak sekali ya. Kita tahu bahwa dari namanya saja Al-Quran itu dikatakan juga sebagai asyifa, penyembuh, obat ya. penyembuh dari segala penyakit zahir dan batin. Dan Al-Quran itu menjadi petunjuk memang bagi kita. Yang anehnya Al-Quran itu kan diturunkan sudah 1400 tahun yang lalu ya. Tapi kenapa masih relevan sampai sekarang? Itu kan aneh ya. Menurut saya itu mukjizatnya Al-Quran yang luar biasa gitu. Bagaimana Al-Quran itu tetap bisa memberikan jawaban kepada umat walaupun zaman itu sudah berbeda ya, sudah berbeda jauh ya. Jauh. Ya, sudah jauh. Ternyata tafsir Al-Quran itu
bisa berkembang mengikuti zaman dan waktu dan tetap relevan dan tetap efektif dan tetap bisa memberikan memberikan pengaruh positif kepada umat. Kita punya buku mungkin jangankan 10 tahun ya, mungkin 3 tahun sudah basi. Iya, kita punya buku-buku aja sekolah ya. Dulu waktu kita SMA SMP, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sudah berubah. Sudah berubah jauh gitu. Tapi Al-Qur'an justru keautentikannya yang tetap terjaga itulah ya. Yang beberapa kali kita dengar pernah akan dirubah mengalami tahrif tapi tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Memang itu janjinya Allah ya, untuk menjaga Al-Qur'an. Inna lahu lahafidun. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kesucian, keaslian, kemurnian kitab suci Al-Qur'an itu sehingga sampai sekarang pun tetap yang kita baca sama juga yang pertama kali diturunkan itu. Jadi keorisinalan itu, kemudian isi Al-Qur'an yang tetap bisa menjaga bahan, menurut saya itu yang menjadi mukjizat Al-Qur'an yang besar. Selain juga ada manfaat yang lain untuk sebagai penyembuh ya, sebagai hal-hal yang pengingat dan seterusnya ya. Dan juga pasti membacanya mendapat pahala ini Ustaz ya. Keunikan Al-Qur'an, satu mukjizat Al-Qur'an dikatakan Rasulullah kita diganjar satu huruf adalah 10 pahala. Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau alif lam mim sudah 30 pahalanya. Kalau di luar Ramadan, di bulan Ramadan bisa 70, bahkan bisa sampai berkali-kali lipat bagi orang-orang sesuai dengan tingkat kekhusyuan, tingkat keimanan, tingkat pemahaman, begitu tentu pahalanya lebih besar. Mungkin terakhir ini Ustaz Bayu, bagaimana motivasi kita untuk rajin membaca Al-Qur'an Ustaz Bayu? Ya. Untuk menumbuhkan motivasi kita membaca Al-Qur'an, kita harus coba baca hadis-hadis atau ayat-ayat tertentu yang apa sih manfaatnya kita membaca Al-Qur'an gitu. Apa sih dampaknya Al-Qur'an bagi kehidupan kita? Kita baca kisah-kisah orang-orang yang punya dampak positif dalam kehidupan mereka bersama Al-Qur'an. Bagaimana orang-orang yang Allah sampai mengatakan dalam hadis ahlul Qur'an hum ahlullah. Orang-orang yang ahli Al-Qur'an itu adalah mereka keluarganya Allah Subhanahu wa taala, sampai dianggap seperti itu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah juga bersabda bahwa orang yang sibuk membaca Al-Qur'an sampai dia lupa berdoa karena sibuknya membaca Al-Qur'an, dia akan diberi oleh Allah Ta'ala lebih dari orang yang berdoa tapi dia tidak membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an saja itu sudah termasuk sebentuk doa. Nah, meskipun kita tidak punya wirid apapun seandainya ya, kita hanya punya Al-Qur'an saja itu sudah lebih dari cukup. Nah, kita motivasi diri kita dengan banyak-banyak membaca hadis tentang apa keutamaan Al-Qur'an. Yang terkenal juga Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, bahwa Al-Qur'an pun nanti akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita sudah di alam akhirat, bahkan di alam kubur pun Al-Qur'an akan memberikan perlindungan untuk kita semua. Hal begitu itu, kemudian kita baca kisah-kisah, bahkan kita juga baca peringatan-peringatan orang yang menjauh dari Al-Qur'an, insyaallah itu akan menumbuhkan motivasi kita untuk berinteraksi secara istiqomah dengan Al-Qur'an. Dan untuk yang pemula yang ingin mengawali lagi, saya berpesan supaya bikin target yang ringan-ringan dulu saja gitu. Jadi mungkin 1 hari 2 lembar, 3 lembar, 5 lembar, tapi itu istiqomah. Atau pagi hari kita membaca separuh juz, nanti maghrib separuh juz lagi, sehingga 1 hari 1 juz sesuai kemampuan ya. Itu lebih memungkinkan untuk istiqomah. Ringan-ringan begitu lebih memungkinkan istiqomah. Karena ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang sedikit tapi dia istiqomah terus menerus. Kalau yang masih awal tapi mentarget langsung 3 juz, 5 juz, saya khawatir nanti seminggu sudah kesel sehingga tidak istiqomah. Itu mungkin Pak Maskur. Mudah-mudahan momen nuzul Al-Qur'an ini betul-betul memperbarui janji kita dengan Allah melalui Al-Qur'an, interaksi kita dengan Al-Qur'an semakin kuat lagi, dan kita pun bisa merasakan bagaimana hikmah dan manfaat atau keberkahan Al-Qur'an itu dalam diri kita. Oke, baik, terima kasih Ustaz Bayu.
Oke pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi makna dari nuzulul Quran yang kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan. Mudah-mudahan akan semakin meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, dan wujud dari kecintaannya itu kita rajin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta berusaha memahami isi kandungannya dan maknanya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Mas Kelati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan puasa kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.